gitu kan. Oke. Terus terang ini bulan Agustus kami hari Minggunya itu sudah penuh jauh-jauh hari. Maaf, bukan jauh-jauh hari deh. Sebelum bulan Agustus aja hari Minggunya kita sudah full. Full booking. Makanya full booking. Iya. Kita sediakan. Tiba-tiba tarat mak jereng Iya. gitu ya. Ya, pokoknya ditunggu aja. Ada kok gift-nya ada, kita sudah kerja sama dengan tenan. Ya, ditungguin aja. Saya aja nggak tahu loh gift-nya apa. Dia nggak tahu. Dia kepo ya. Dia nggak tahu. Dia aja nggak tahu. Memang ini rahasia. Emang rahasia internal. banget. Internal tuh cuma Mas Jadi aja maksudnya. Dia dan Tuhan yang tahu. Saya ngerti Mbak. Buah jambu, buah kedondong. Cakep gitu dong. Cakep. Jumpa lagi sama saya di Japri PMI Solo. Dong. Nah, kalau bulan kemarin nih, bulan Juli kan kita udah bahas banyak mengenai stok darah. Kali ini udah ganti bulan nih, udah bulan spesial untuk para Agus. Ayo yang namanya Agus merapat. Yakin. Dan karena ini bulan Agustus, jadi saya akan ngobrol banyak dengan rekan ngobrol saya tentang stok darah di PMI Solo bulan Agustus. Ada Mas Dedi dan juga Mbak Isna. Halo, pagi. Dadah. Kayak di Indonesia dong. Pantun dong. Buah, tadi udah buah apa tadi? Buah jambu, buah kedondong. Buah dondong. Buah jambu gitu. Buah jambu. Cakep. Ayo dong, Bu, donor. Nggak nyambung. Nggak nyambung memang. Nggak nyambung ya. Oke. Ya, Daripada ya. pantun nggak nyambung ya. Iya. Karena tadi biasanya Agustus ini kan para Agus itu banyak agenda. Ya kan? Agendanya Termasuk mungkin donor darah. Si Agus tuh donor darah. Nah, kasih info dong tentang persediaan darah di PMI Solo bulan Agustus ini tuh gimana? Oke. Jadi gini, saya bantu info untuk stok darah di PMI Solo. Kita update per hari ini ya, 9 Agustus 2022. Untuk total keseluruhannya itu ada 3.601 kantong darah. 3.600 kantong darah Luar meliputi biasa. semua golongan deh. Golongan A, B, O, dan AB. Itu ke total keseluruhannya. Kemudian untuk detailnya, karena golongan darah itu kan ada banyak ya. A, B, O, AB itu kan ada jenis-jenisnya, ada WB, PRC, trombosit, FFP, dan bahkan di kita ada stok plasma konvalesen juga. Untuk detailnya, ketik rek spasi detail. Enggak. nanti aku menang dong. Oh menang. Yang benar sok yakin. Oke, saya bantu jawab. Untuk golongan A itu ada jenis darahnya whole blood sendiri ada 112 kantong. Whole blood itu darah lengkap. Kemudian untuk darah PRC ada 387 kantong. Betul. Untuk trombosit ada 53 kantong. Amazing. FFP atau fresh frozen plasma ada 39 kantong. Kemudian PK plasma konvalesen ada 101 kantong untuk golongan A saja. Kemudian untuk golongan B itu ada 175 kantong jenis whole blood. Kemudian yang golongan yang jenis PRC ada 816. Kemudian trombosit ada di angka 20, FFP di angka 59 dan PK 98 kantong. Jadi total golongan B saja ada 1.168 kantong. Memang selalu tinggi. Iya dong. B itu selalu tinggi. Tapi ada lagi yang lebih tinggi nih, golongan O. Kita masuk di golongan O, whole blood ada 206 kantong, PRC 962 kantong. Trombosit ini agak menurun karena kebutuhan pasien juga banyak. Untuk pagi ini stok trombosit golongan O ada 7 kantong, fresh frozen plasma ada 50 kantong, PK 186 kantong dengan total 1.411 kantong untuk golongan O. Wah, golongan O merapat tahu ya. Untuk golongan golongan AB ini ada whole blood 73 kantong, PRC 126 kantong, trombosit 15 kantong,
FFP 75 kantong dan PK 41 kantong dengan total keseluruhan golongan AB 330 kantong. Keren banget. Berarti untuk AB itu masih agak sedikit ya? Masih sedikit, tapi memang kebutuhan AB tidak begitu banyak. Oke. Jadi dengan segini jumlah total stok segini kita masih di angka aman. Tapi tetap kita menghimbau bagi pendonor nggak hanya golongan AB saja, baik itu golongan A, B, O, AB, monggo Jangan lupa donor. Jangan lupa donor di bulan Agustus yang sudah waktunya loh ya. Kalau yang belum waktunya ya monggo segera merapat nanti pada tanggal yang ditetapkan. Oke. Ini saya nambahin aja kalau di tadi Mbak Isna menyampaikan stoknya ini kan ada beberapa komponen, kemudian angkanya kan juga fluktuatif. Artinya dalam 1 bulan ini aman ya Mbak ya? Aman. Intinya aman. Kemudian kalau pasti dilihat di komponen trombosit atau TC ini pasti ya nggak banyak di angka kisaran puluhan. Itu artinya karena kebutuhannya ini memang ya fluktuatif, tetapi penyimpanannya umurnya ini nggak bertahan lama. Jadi hanya 5 hari ya Mbak? 5 hari. kalau TC itu 5 hari. Trombosit itu 5 hari. Kalau yang lainnya bisa 1 bulan, bahkan kalau yang plasma konvalesen itu bisa 1 tahun. Nah, yang umurnya nggak banyak-banyak ini kita juga nggak stok banyak. Artinya ketika dibutuhkan juga siap. Trombosit kan ada metode aferesis juga yang mengcover. Artinya kalau memang ini nggak misalkan dibutuhkan, kemudian dibutuhkannya banyak, tetap kami menyarankan ada tromboferesis karena itu lebih kualitasnya kualitasnya jauh lebih kayaknya fresh from the oven gitu. Yes, betul. Oke, luar biasa. Tapi itu semua bisa dilihat di dilihat di website, kemudian lihat di sosial media, kemudian ada di aplikasi Ayo Donor juga ada. Lewat WhatsApp juga bisa, tinggal tanya stok, nanti secara cepat juga akan dibalas. Oke, jadi nggak usah bingung-bingung lagi ya, stoknya gimana gitu, pasti tinggal buka sosial medianya PMI aja, itu sudah ada stok terupdate di situ. Nice sekali. Nah, kalau misalkan nih di luar sana para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini sudah waktunya donor. Itu bisa donor di mana aja Mbak Isna? Oke, ini saya buka contekan dulu ya. Takutnya saya salah jawab. Kepean bahasanya dulu itu kepean. Sampai sobek-sobek loh. Iya dong, ini tandanya tiap hari kita buka, tiap hari kita update gitu kan. Iya kan? Iya, padahal nih mau ngasih rarsian gue. Oke, ini hari ini tanggal 9. Yes, kita sebagian dulu untuk hari ini. Kita hari ini ada di MTA Jaten 2. Kemudian ada bis donor di yang saat ini standby di depan pengadilan Slamet Riyadi. Bis donor udah mulai. Sudah mulai. Sama hari ini ada di KSR UNS. Jadi bagi teman-teman yang hari ini sudah waktunya donor, yang mungkin lokasinya dekat di lokasi yang saya sebutkan tadi, bisa merapat, atau mungkin yang dekat dari PMI Solo, monggo bisa segera ke PMI Solo untuk hari ini. Kemudian kalau besok untuk besok kita ada di bis donor, tetap masih ada di depan pengadilan. Kemudian ada SMA Mojo Gedang. Kemudian Pusdataru Mojo Gedang tuh ada gedangnya beneran. Oh iya, nanti ada gedangnya di sana. Kalau kita di sana dapat gedang kan ya? Iya. Mojo Gedang itu masuknya Karanganyar. Iya, betul. Ya, ada yang nanya juga kan. Oh, ternyata bisa lintas ini ya wilayah kota ya. Bisa aja sebenarnya kalau kami yang di Solo sebenarnya kalau ada orang yang menginginkan untuk donor di sana kan kita juga bisa nolak ya Mbak ya artinya. Tapi ya tetap dikomunikasikan nanti dengan PMI wilayah setempat. Biasanya kalau ada yang luar wilayah Solo, misalkan Karanganyar, Klaten, Boyolali, awalnya memang kita arahkan dulu coba ke PMI setempat. Karena kan setiap wilayah itu kan ada PMI yang masing-masing. Jadi, tapi kalau misalkan ternyata di PMI setempat sudah penuh jadwalnya, tidak memungkinkan, bisa kembali ke PMI Solo selama kami bisa melayani jadwalnya memungkinkan kita jalan. Jadi selama ini yang donor kita ambil di luar-luar kota Solo itu mereka sudah ke PMI setempat itu dan ternyata memang tidak memungkinkan gitu. Termasuk juga yang SMA Mojo Gedang ini. Hari ini selain SMA Mojo Gedang ada Pusdataru Bengawan Solo. Kemudian ada maaf tanggal 10 lah ya, besok lah ya. Pusdataru Bengawan Solo sih ada ini? sama Litbang TOOT.
Tawangmangu. Tawangmangu. Jadi besok Wow. yang ada di area Tawangmangu, monggo bisa merapat di Bisa Litbang. healing sambil donor Iya, ya. healing sambil donor di Litbang TOOT Tawangmangu untuk besok hari Rabu ya. Tapi intinya dalam 1 bulan ini ya nanti jadwal bisa dilihat Iya. lengkap secara lengkap itu di tadi di website dan sosial media. Tapi yang jelas selama bulan Agustus ini kita dapat serangan dari KKN. Iya. Ada KKN. KKN sama Karang Taruna ya biasanya ya. Kan Kita 17 diserang Agustus nih. KKN, Karang Taruna, kemudian masjid juga ada sih. Masjid ada komunitas-komunitas yang memang mereka dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia ya. Jadi memang Kayak agenda wajibnya iya, donor darah ya. itu memang salah satu agenda yang wajib dilaksanakan gitu kan. Oke. Terus terang ini bulan Agustus kami hari Minggunya itu sudah penuh jauh-jauh hari. Maaf, bukan jauh-jauh hari deh. Sebelum bulan Agustus aja hari Minggunya kita sudah full. Booking. Wis, Makanya full booking. Iya. Iya. Makanya ini yang bulan Agustus banyak yang sudah masuk. Mohon maaf nih banyak yang kita kecewakan karena memang untuk kita tidak bisa memaksakan karena kita sudah maksimal di hari itu. Jadi memang kita arahkan ada yang kita arahkan di hari lain, Iya, ada yang kita reschedule ya, arahkan artinya iya, betul. kalau hari Minggu sudah menutup kemungkinan untuk kita Iya, betul. bisa Pokoknya hari Minggu nggak bisa. nggak bisa. Catet nih ya buat Sorry. Karang Taruna. kita KKN. weekend sudah penuh. Maaf Kak, kita weekend penuh. Tapi di hari lain masih ada Masih, slotnya ya. masih. Oke, Gitu. luar biasa sekali. Kalau ditanya loh, kok weekend kok udah full book? Emang maksimal berapa? Berapa sih, Pak? Hari Minggu. Sekali Hari Minggu. sekali berapa coba? satu hari itu berangkatin berapa Hari tim? Minggu itu Iya. kita bulan Agustus ini yang biasanya di bulan-bulan lainnya itu 10. Bulan Agustus ini kita ada 11 sampai 12 tempat. Bisa dibayangkan. 12 tempat kita jalan di Kita hari jalan Minggu. di hari Minggu. Dan kalau hari Minggu 1 bulan ini ada 4 hari Minggu berarti ya. Itu full semua sampai akhir bulan. 12 kita udah nggak bisa lagi. Kita sudah tidak bisa lagi Oh tanggal my 14 sudah full, tanggal 21 juga sudah full, kemudian di tanggal 28 juga sudah full. Oh, iya, iya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan untuk di hari lain ya. Tidak Weekday, menutup weekday kemungkinan. biasa masih bisa ya. Masih bisa, Oh, masih bisa. Jadi bagi teman-teman yang masih mau ada acara donor darah, jangan berkecil hati, di bulan Agustus masih ada banyak slot nanti di akhir-akhir bulan. Kita di atas tanggal 22 kita masih banyak ya. 23 masih bisa menerima, 24, 25, 26, 29, 30, 31 masih Ya, bisa. artinya tetap intinya kami tidak menolak, tetapi ya memberikan pilihan waktu yang lain karena Betul. ini yang sudah penuh. Itu terus idealnya berarti berapa lama, Mbak? Apa ya? Pengajuannya. Pengajuan itu idealnya berapa lama supaya Kalau nggak saya ditolak lebih gitu? menyarankan kalau misalkan teman-teman mau mengadakan donor darah di hari Minggu ya. Tidak hanya di bulan Agustus, di bulan selain Agustus karena biasanya hari Minggu itu yang paling sering cepat habis slotnya. Jadi memang kita sarankan sebulan sebelumnya tuh harus sudah masukin dulu. Surat ya. Iya, Oke. tidak menutup kemungkinan nanti pas mepet pun kadang ada instansi yang mundur, kita masih bisa menerima gitu. Ya. Oke. Mengamankan slot. Mengamankan slot. Ya, mengamankan Slot masih satu. Oke, kayak ada waiting listnya gitu. Gitu. Memang ada beberapa instansi yang kayak inden gitu loh. Mbak, nanti kalau ada yang mundur saya inden ya. Siap bosku. Tapi kalau enggak yang biasa, yang udah biasa donor kan ya tetap diagendakan ya. Iya, Artinya betul. rutin gitu loh, mau Agustus, mau apa tetap Tidak peduli diagendakan. bulannya ya. Iya, makanya Pokoknya kadang ada kalau udah juga rutin. yang ini. Ada juga yang karena takut kehabisan slot, mereka itu sudah punya rencana agenda donor darah itu dalam Setahun. 1 tahun. Oh, mantap itu, mantap. Ya, lebih disarankan kayak gitu kan iya, ya. kita lebih menyarankan seperti itu lebih bagus lagi. Jadi mereka nggak akan kehabisan slot dalam 1 tahun gitu. Jadi 2 bulan berturut-turut itu sudah ada. Oke. Kayaknya amannya gitu deh. Amannya gitu deh. Jadi itu kalau misalkan instansi itu jadi proker selama setahun. Iya. Tiap 2 bulannya ada donor darah Iya. terus gitu kan, masuk ke prokernya dia. Proker. Keren sih. Berarti intinya adalah Agustus ini kalau weekend tuh udah nggak ada slot ya. Sementara ini Oh, tidak sementara. ada. Jadi nanti kalau misalnya setelah saya nih keluar dari pintu ini ternyata Mbak saya mau mundur ini boleh nggak gitu. Jadi saya masih bisa menerima yang lain. Tadi yang inden-inden tadi masih kita terima. Pokoknya bisa didiskusikan dengan
bagian P2D2S ya. Iya begitu betul. Ya. Oke, nice, keren sekali. Nah, kalau tadi Mbak Isna kan sudah menyampaikan bahwa bis donor sudah mulai beroperasi. Iya betul. Apakah donor di mall itu juga dilayani? Kalau untuk yang rutin, yang biasanya dari PMI Solo standby di mall yang rutin setiap weekend, sementara ini kita memang off dulu untuk bulan Agustus. Tapi kalau misalkan ada instansi yang mengendaki donor darah di mall, kami tetap melayani. Gitu. Kemarin juga sudah ada yang melaksanakan di mall itu Zam-Zam Kebab. Yang paling terbaru kemarin itu donor darah di Solo Grand Mall. Wow. Zam-Zam Kebab. Kemudian kayaknya ada lagi deh yang lain kemarin di Intinya, mall Berarti ada. kalau kita mengajukan mau ngadain donor darah nih, tempatnya di mall, kita nggak masalah. Nggak kan? masalah. Yang Nggak penting dari instansi yang mau mengadakan tadi sudah izin dulu ke mall, dapat izin nanti kita bisa ke sana. Gitu. oke. Mau di Depak, di Solo Grand Mall, kemudian di Solo Paragon, Solo Square, boleh. Oke, keren sekali. Berarti di mana-mana sebenarnya bisa ya. Bisa. Oke, asal memenuhi standarnya ya kan? Iya betul. Oke, tapi kira-kira boleh nggak sih di-spill standarnya itu apa aja? Kalau misal dari segi ruangan nih, mungkin kelayakannya seperti Oh apa? gitu. Jadi demi menjaga kualitas darahnya supaya kualitas darah tetap bagus, itu memang ada standar dari segi ruangan ya. Jadi emang donor darah itu harus dilakukan di ruangan, tidak boleh di area terbuka, tidak boleh di. Kadang ada juga Mbak, boleh nggak saya mengadakan donor darah, tapi saya nggak punya ruangan, boleh nggak pakai tenda gitu. Mohon maaf gitu, kami tidak bisa kalau untuk pakai tenda gitu. Karena kita kan sudah tersertifikasi BPOM ya. Jadi emang demi menjaga kualitasnya dari ruangannya sendiri syaratnya ruangan harus bersih dah pasti. Ruangan tidak lembab, tidak panas. Ruangan ber-AC diutamakan. Tapi apabila tidak punya ruangannya ber-AC boleh, yang penting sirkulasi udaranya bagus. Lantainya keramik. Ini Kemudian bukan karena kita sultan atau apa ya? bukan. Tapi ini untuk menjaga kualitas Iya, darahnya dia menjaga ya. kualitas darahnya juga. Jadi lantai keramik, ada aliran listriknya juga seperti itu. Itu dari segi ruangannya saja gitu. Oke, jadi itu merupakan syarat kalau mau mengadakan donor darah di luar ya. Iya, betul. Oke. Ini bukan karena apa-apa, karena memang ya kita pertama udah BPOM, yang kedua kan kita tetap harus menjaga kualitas Darahnya, betul. Oke, keren sekali. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal gift nih, pasti yang paling sering diserang adalah Mas Dedi. Ya, Pasti gimana? sudah banyak ditanyain gift kayak gitu kan. Nah, layanan pengambilan gift itu gimana Mas? Atau mungkin rules-nya ya? Ya. Rules-nya pengambilan gift. Gift kan banyak ya, artinya kalau donor di Solo kan gift-nya ini bisa berbagai macam. Ada yang dalam bentuk piagam, kemudian kalau piagam ya ada yang 10, 25, 50, 75, sama 100 gitu ya. Kalau yang 10 dan lain-lainnya kan bisa langsung diurus ke PMI, artinya di jam kerja jam 8 sampai jam 2. Jam 8 sampai jam 2 loh ya. Artinya ini harus memang hukumnya wajib banget ya. Wajib banget itu di jam kerja. Sementara ini karena masih bertahap supaya nanti ke depan juga bisa misalkan secara online itu bisa juga. Tapi selama ini sementara ini di jam kerja dulu dari jam 8 sampai jam 2 untuk pengambilan secara gift yang itu tadi. Piagam gitu ya. Piagam. Selain itu ada juga kaos. Kaos kan ada yang donor 5 kali dalam setahun. Kemudian 4 kali dalam setahun untuk perempuan, 5 kali untuk cowok. Nah, ini juga bisa diambil di tempatnya sama di bagian P2D2S itu di jam kerja tadi. Ya. Atau akan lebih baik lagi misalkan mau ambil konfirmasi dulu lewat WhatsApp misalnya, nanya ngasih tahu dulu atau nanya itu boleh. Gitu. Terus gift lainnya kan beberapa kali di media sosial juga ada giveaway itu. Saya dapat info dari customer service itu banyak yang numpuk di sana belum diambil. Wah. Nah, ini enaknya Gimana nih? Anda menyanyiakan rezeki ini namanya. Di saat orang lain mendapatkan gift, kenapa Anda tidak mengambil gift? Mungkin waktunya belum tepat, Iya, artinya bisa. nanti mungkin pas sekalian mau ambil pas donor itu bisa jadi. Tapi ya ini sekalian mengimbau buat yang
dulu pernah dapat gift. Ya, dapat giveaway, jangan-jangan lupa. Gitu. Lupa. Nah, itu bisa segera diambil supaya ya kalau enggak kita kasih ke yang lain aja. Iya, kita giveawayin lagi. Itu sih. Oke. Itu terus kalau bulan Agustus ini nanya kan pasti kan. Iyalah. Banyak yang nanya. Nih. Yang nanya Agustus ada giftnya enggak? Untuk sementara ini ya masih kita rahasiakan. Kita rahasiakan. Cuman mendekati tanggal-tanggal 17 Agustus ini belasan ini ya sebentar lagi. Nah, pasti nanti akan ada kejutan lah. Oke. Ya, akan ada kejutan, ada beberapa gift yang sebelumnya belum ada di tahun ini kita sediakan. Tiba-tiba tarat mak jreng gitu ya. Pokoknya ditunggu aja. Ada kok giftnya ada, kita sudah kerjasama dengan tenan. Ya ditungguin aja. Nanti. Saya aja nggak tahu loh giftnya apa. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia aja nggak tahu. Memang ini rahasia. Emang rahasia banget. Internal tuh cuma Mas Dedi aja maksudnya. Dia dan Tuhan yang tahu. Saya ngerti Mbak. Saya sudah dikasih uang tutup mulut kok. Oh, uang tutup mulut ya. Habis ini tak kasih uang buka mulut. Berarti panganan. Iya no. Oke, keren sekali kalau tadi Mbak Isna sudah menyebutkan banyak sekali tentang agenda di bulan Agustus ini di mana aja. Iya. Mas Dedi juga sudah menyebutkan gift-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau agendanya PMI sendiri nih terdekat dalam bulan ini apa Mas Dedi? Agenda untuk bulan Agustus ini kita nggak ada acara yang besar banget, cuman ada satu acara yang spesial, nggak gede tapi spesial gitu ya. Karena apa nih? Ya di kok guyu tuh orang gede memang spesial ya dia. Iki jabane pacaran. Iya, rabi. Spesial godek dhewe. Enggak. Emang upacara kenapa? Upacara pernikahan. Oh iya. Amin. Jadi ada agenda apa nih? 73 tahun yang lalu lah tepatnya. 19 berapa tadi? 49 itu di tanggal 11 Agustus itu di Solo ada peristiwa yang kelam sekali sehingga menyebabkan anggota atau relawan PMI itu banyak beberapa yang terbunuh karena ya itu tadi mempertahankan kemerdekaan dan dalam bertugas. Nah, besok tanggal 10 ya besok tanggal 10 itu kita rencana ada agenda untuk renungan. Jadi apa ya? Namanya apa ya dia berarti? Mengingat-ingat lah. Apa ya? Namanya apa sih? Apa sih ini perlu dibikin giveaway nggak nih? Barang siapa bisa membaca pikiran Mas Dedi? intinya sih ini dalam rangka untuk apa ya? Mengambil semangatnya, spiritnya pada saat itu dalam bertugas. Ada yang sampai seperti itu gitu. Nah, ini memang acaranya nggak gede. Nanti kita live kan di YouTube. Cuman ya ini spesial banget untuk kita ya, PMI. Untuk kita ini yang sebagai karyawan dan juga sebagai relawan kan. Ini sangat penting banget pengetahuannya. Oh ternyata dulu tuh PMI itu ada kejadian peristiwa yang seperti ini. Betul. Untuk bisa pindah di sini, tempat di sini itu kan butuh banyak perjuangan. Perjuangannya luar biasa. Berpindah-pindah gitu. Luar biasa. Ini jadi tempat terakhir tadi. Sebelumnya kan kita nemplek. Sebelumnya kita nemplek. Kita nomaden. Nemplek jadi. Gitu. Dan itu acaranya akan disiarkan secara live di YouTube PMI ya. Kita ngundang teman-teman relawan. Ya memang acara-acara kita sudah jalan, cuman kan tetap meminimalisir karena ya, seperti yang kita ketahui angkanya mulai naik lagi ini trennya. Jadi ya ada beberapa yang kita undang untuk datang ke sana, tapi akan lebih baik nanti lihat di virtual aja. Oke, karena maknanya sebenarnya sama ya. Ya, maknanya sama. Untuk intinya belajar juga sama. sejarah juga. Ya. Gitu. Itu sih untuk Agustus. Jadi untuk kegiatan umumnya yang internal itu tadi untuk teman-teman relawan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang umum yang bisa diikuti ya
dari segi donor darahnya. Okay. Jadi masyarakat bisa meramaikan Agustus ini ya dalam rangka ke-77 ya berarti ya. Iya, HUT ke-77 ini dengan donor darah bisa langsung datang ke PMI ataupun lewat itu tadi. Betul. Jadwalnya bisa dilihat di sosial media. Pilih yang terdekat aja, yang dekat dengan rumah gitu boleh kan ya? Boleh. Oke. Donor sama orang terdekat juga boleh. Nah, kalau nggak punya? Ya, cari yang dekat lah. Oh, donor sama orang terdekat tuh tetangga maksudnya. Iya. Kan? Tetangga kan Boleh. dekat. Kenapa sih? Iya, Meragukan. nggak cuma tetangga, sama Apa? bapak boleh, Oh iya, ibu boleh, Terdekat ya? terdekat, Adik gitu. boleh, kakak Kalau nggak boleh. ada, petugasnya kan yang paling terdekat nanti. Ditemenin orang terdekat kan, ya kan? Ngajak petugasnya. Ngajak petugasnya, udah pasti. Nggak di PHP kalau itu pasti. Yang bener. Pernah di PHP ya, maaf ya. Kayaknya semua orang pernah deh. Semua orang pernah deh. Emang Mbak Isna nggak pernah? Enggak kayaknya. Pernah lah, pasti pernah ya, manusiawi loh, pasti semua orang tuh pernah di PHP. Lah. Curcol. Iya. Pasti pernah ya, wis. Iya. Di PHP petugasnya. Ya toh. Lu puting PHP nge-PHP-in. Iya. Bisa hari Minggu bisa, ternyata Ternyata penuh. nggak bisa. Mbak Isna kan pernah nge-PHP-in pasti kan. Oke, begitu. Dan ini aku tuh kemarin ceritanya baru aja download baru aja download download apa aplikasi Ayo Donor nih. Itu kan Harus. ternyata tuh sangat-sangat mudah banget gitu loh. Enak kan? Nah, yang mau saya tanyakan itu tempat-tempat donor sekitar kita nih bisa nggak sih dilihat lewat aplikasi itu? Tempat donornya gimana maksudnya? Tempat donor itu kan ada jadwal banyak banget tuh. Bisa. Oh, bisa. bisa. Nanti lewat aplikasi itu nanti kan sudah bisa. Mhm. Gitu. Kemudian gini, selain tempat donor, kalau misalkan teman-teman mau mengadakan donor, bisa lewat aplikasi itu tadi. Kalau misalnya nggak ada waktu, saya nggak ada waktu nih mau ke PMI Solo, terus saya nggak punya nomor adminnya gitu, bisa lewat aplikasi itu tadi. Nanti bisa daftar lewat aplikasi ini. Gimana ya caranya nih? Ayo Donor. Buka aplikasi Ayo Donor. Sebentar masih loading. Oh, terus ketik rek spasi daftar. Enggak. Kemudian ini ada kelihatan dari mana sih? Ketok, insyaallah ketok. Pengajuan kegiatan donor darah ini. Nanti langsung Oke. daftar, klik gitu. Mm-mm. Terus Dibaca panduannya dulu. kita bisa milih wilayah, instansi, pilih tanggalnya dulu, pilih jamnya, kemudian pilih wilayahnya, kemudian provinsi, pilih kota, kecamatan, kelurahan, continue. Kemudian nanti ada sistemnya. Ntar saya harus milih dulu nih. Ya, yang mungkin yang Intinya belum bisa lah ya pakai bisa, aplikasi itu bisa. ya. yang belum download silahkan download dulu. Kelihatan kok nanti di homepage-nya itu di bagian depan tuh langsung kelihatan. Itu mau daftar donor, Betul. mau daftar instansi atau mau yang lain juga ada. Gitu sih. Oke. Gitu. Dan aplikasi itu kan kalau kita udah registrasi nih kan, keluar barcode-nya. Barcode ya. Nah, barcode-nya itu bisa dipakai di mana aja Mas Dedi? Kalau barcode-nya itu untuk sementara aplikasi baru bisa dipakai di dalam gedung ya. Artinya kalau pakai aplikasi kemudian diaplikasikan di tempat donor di luar itu ngopo deh kok ketawa. Enggak apa-apa ya, aplikasi diaplikasikan aku ketawa dong. Iya kan aplikasi ini Iya, Aplikasi Ayo Donor. aplikasi diaplikasikan. ini diaplikasikan untuk donor di luar itu belum bisa. Belum bisa, Baru di oke. dalam gedung. Artinya kalau mau di luar kita masih pakai yang manual. Manual ya, Artinya yang masih- warna hijau itu ya. Ya. Kalau di luar warna putih ya, Mbak ya. Di luar hijau. Hijau. Kalau di dalam gedung warna putih. Nah, kalau yang di luar tuh masih nulis-nulis gitu. Tapi kalau donor di dalam gedung Sudah bisa Pak. semuanya insya Allah full sudah paperless. Artinya ya tetap pakai kertas juga, tapi sangat mengurangi sekali gitu sih. Penggunaan kertasnya lebih Penggunaan kurang kertasnya ya. juga. Nah, untuk yang sudah download di aplikasinya itu sudah ada kartunya, kartu elektroniknya. Artinya nggak perlu cetak lagi kartu. Semuanya sudah ada reminder dan lain sebagainya, termasuk historinya History juga sudah donornya juga lengkap. sudah ada. Nah, yang belum download itu kan pasti masih pakai kartu yang manual. Di kartu manual itu memang belum ada barcode-nya, belum ada ID
ID-nya. Nah, ketika donor gimana? Ketika donor ya silakan menghubungi admin dulu. Nanti di bagian admin di-print-kan barcode-nya. Kemudian kalau mau ngisi baru di-scan barcode-nya. Gitu. Tapi kalau pakai aplikasi bisa ngisi dari rumah, ya. Bisa ngisi dari rumah. Dari sampai sini tinggal scan QR-nya itu langsung cetak. Enak tuh. Gitu. Dan ya PMI gitu loh. Ya, Tapi gitu kalau tapi ini aku sering nih kadang ngajak orang buat download gitu kan. Akhirnya download ternyata ada 1-2 orang lah yang mengalami kendala login. Itu solusinya gimana, Mas? Nah, itu tadi sebenarnya kalau mau memperhatikan di aplikasi itu ketika dia belum login, login itu sudah ada ininya. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Ada tombol help di situ. Help tahu ya? Ya, ada tombol help di situ. Artinya ya itu tombol bantuan. Bantuan itu fungsinya ketika dia nggak bisa login, tinggal tekan itu, ikuti instruksinya, pasti nanti bisa masuk. Kalau memang sudah terdaftar. Tapi kalau belum terdaftar ya harus didaftarkan dulu. Daftarnya bagaimana? Ya harus datang ke sini. Ya. Silakan menghubungi petugas, bisa ke bagian P2D2S tadi atau bagian after, nanti pasti diarahkan sama petugas. Harus didaftarkan dulu apa enggak? Harus kayak intinya kami akan bantu. Tapi itu harus datang ke sini. Karena kita butuh konfirmasi data supaya datanya enggak double. Gitu. Jadi jangan takut pencet help ya. Help. Karena yang datang nanti buku panduan kan, bukan petugas 911 kan. Ya takutnya mencet help kan yang datang lain gitu loh. Ada gitu, banyak yang nanya, saya nggak bisa login gimana ya? Lihat tinggal tekan tombol help. itu kelihatan buat buku ID panduan. ya. Nah, itu ada. Saya sudah tekan-tekan. Ya. Nah, tapi nggak bisa. Tapi udah tekan-tekan gitu. Kalau ada kendala berarti tinggal tekan help aja ya. Ikuti panduannya. Ikuti panduannya harus seperti apa. Biasanya ngisi NIK, nomor telepon kayak gitu. Nah, makanya di sini pentingnya ngisi data yang benar. Biasanya kan nomor telepon sudah ganti, tapi tidak diupdate. Nah, enggak diupdate. Itu Padahal bisa. di data kami ada data yang lama belum keupdate sama pendonor. Artinya ya selama datanya itu nggak match ke panggilnya ya nggak akan bisa login ya. Nggak akan bisa login gitu. Jangan kamu donor masukinnya nomor customer service yang lain. Tapi di beberapa instansi sudah kami sarankan untuk download aplikasinya. Jadi teman-teman yang donor itu mereka sudah secara mandiri bisa ngelihat historinya. Jadi ketika donor di luar ya memang belum bisa dipakai tapi bisa melihat historinya. Jadi bisa kalau bahasanya anak lab tuh cross match gitu antara kartunya sama di aplikasinya gitu kan. Oke. Nah, ini ngobrol-ngobrol tadi kartu sama di aplikasinya. Itu kan pasti banyak nih kan yang bilang nggak sesuai di kartunya aku udah donor 50 kali tapi di aplikasi baru 49 kali misalnya gitu. Nah, itu gimana tuh Mas Dedi, Mbak Isna? Jadi gini, jadi PMI memang ini masih dalam tahap transisi ya. Artinya sebelumnya kita manual semua, ini masih dalam tahap ya transisi ya menuju digital. Pasti ada yang ada kurangnya, ada ininya. Ini data-data ini kan banyak banget dari pendonor. Masalahnya yang donor bukan orang Solo aja. Iya. Ya kan residenan Solo itu hampir semuanya ya pernah donor di PMI. Nah, ini datanya kan banyak. Belum lagi data yang double-double dan lain sebagainya. Ini baru kita collect datanya supaya makin ramping lagi ya. Datanya juga match bener-bener sama gitu ya. Itu masih transisi. Dalam tahap itu PMI masih melakukan transisi PMI Solo ya. Tapi di sisi lain secara nasional dalam waktu 7-14 hari ini di pusat sedang ada maintain. Jadi ada maintain selama 14 hari ini
untuk menyatukan data-data yang ada di nasional. Oh, secara nasional ya. Seluruh, berarti nantinya dia donor di mana aja? Bisa. Aplikasi ini kan juga bisa diaplikasikan. Aplikasi ini bisa diaplikasikan di aplikasi ini bisa diaplikasi sendiri kan. malah kata. Intinya aplikasi ini itu bisa diaplikasi. Intinya, bisa dipakai. Aplikasi ini bisa dipakai di seluruh kota di Indonesia. Oke, karena aplikasi sifatnya nasional, bisa kok nasional. bisa diaplikasikan di seluruh unit donor darah itu bisa. Cuman ya unit donor darahnya juga harus ini dulu, melayani dulu. Melayani nggak pakai misalkan pakai aplikasi ini SIM Donor ini, karena memang beberapa itu nggak bisa, belum bisa ya. Kalau unit-unit besar sudah pakai Solo aplikasi. salah satunya bisa. Oke. Jadi nantinya insya Allah ini akan bisa digunakan di seluruh Indonesia, Iya. Mau donor dimanapun historinya tetap sama. Nah, ini kan kalau dalam perubahan data, update dan lain sebagainya itu butuh waktu 1 kali 24 jam. Artinya mohon maaf ini belum bisa real time ketika mengupdate kemudian langsung ganti gitu enggak. Jadi butuh 1 kali 24 jam ketika data ini diupdate, kemudian kami juga butuh data untuk mengupdate ke langit. Kita doa Langit gitu. Ya. Kita butuh upload data ke langit supaya datanya terbarui. Oke. Ke langit lucu ya. Bener, kan kita servernya di langit. Oh iya. Cloud. Berarti ndongo. Oh iya, ndongo. Ya kan Kita nanti kita kalau membantu doa. berubah, nanti berhasil berubah atau enggaknya kita serahkan sama yang di atas. Iya benar. Pokoknya tunggu aja 1 Tapi kali gini. 24 jam ya. Itu benar. Berdoa itu memang salah satu usaha yang memang harus ya berdoa. Kan doa sama ikhtiar Benar, kan. ikhtiarnya ya. Berdoa itu emang salah satu faktornya. Ikhtiar juga harus kita lakukan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman ada perbedaan data selain tadi berdoa itu kan bisa monggo pinarak ke P2D2S boleh. Misalkan Mbak, soalnya sering sekali nih, Mbak ini saya itu di kartu itu sudah banyak. Tapi kalau di aplikasi baru sedikit gitu kan. Nanti bisa kita update kan dulu secara nasional gitu kan. Karena kan untuk mengupdate secara nasional itu memang butuh bantuan teman-teman yang ada di Aftab atau di tim P2D2S gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata ada data-data yang belum masuk secara nasional, nanti bisa kita bantu. Misalkan kan ada pendonor yang mereka tuh donor darah dari tahun 80-an gitu kan. Kadang ada yang nggak masuk, nanti bisa kita update. Kita bantu dari tim P2D2S gitu. Sisi lain tuh kadang kita sebagai pendonor tuh malah bangga dengan kartu manual. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa pendonor yang belum mau move on dari kartu manualnya itu ke digital karena ada kebanggaan tersendiri menggunakan kartu manual. Sampai keple-keple. Sampai tanggalnya luntur-luntur. Sampai hilang-hilang gitu kan. Bangga itu bangga. Memang dari beliaunya enggak mau diganti kartu baru, enggak mau. Enggak mau. Tapi itu kita kasih apresiasi yang bagus memang. Dia memang setia. Tandanya dia setia. Jadi kayak prasasti gitu. Kartunya kayak prasasti gitu. Tapi ada juga loh teman-teman pendonor itu yang sudah 100-an kali. Kartunya itu masih rapi. Saya menemui masih rapi sekali. Ini daftar list donor Anda baru seminggu, kenapa udah keple-keple? Gitu. Jadi ya aplikasi ini bertahap, artinya kita berupaya sekuat tenaga untuk semuanya bisa diakses secara digital. Tapi memang bertahap, belum semuanya. Terus ada yang bertanya juga, misalnya gini deh, kartu saya hilang. Gitu. Paling sering nih. Kartu saya tuh hilang. Apakah donornya memulai lagi dari awal? Gitu. Ada yang bertanya kayak gitu. Kalau kartu hilang, apakah donor memulai dari awal? Mohon maaf, waktu tidak bisa diputar ya. Reinkarnasi. Jadi ini donor bukan ngisi bensin ya. Dari nol ya. Di bagiannya Mbak Isna ini, jadi semua
pendonor yang berhasil mendonorkan darah itu tersimpan datanya secara lengkap. Artinya ada apa Mbak namanya Mbak? Kita ada data manual namanya Kasdek. Ya, ada Kasdek. Tapi memang yang baru-baru ini kalau misalkan kalau teman-teman milenial udah pasti kita arahkan untuk download aplikasi. Ya, karena kan lebih praktis ya. Jadi kalau misalkan kartu hilang kan berarti HP-nya juga hilang gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang pendonornya yang sudah lama sekali, kalau misalkan mau minta data, Mbak ini kartu saya hilang, saya boleh minta tolong dibuatkan baru, saya bisa lihat nanti di Kasdek kami, data manual kami. Manual. Jadi enggak mulai dari awal. Enggak mulai dari awal ya. Tolong ini waktu tidak bisa diputar. Nanti kalau mulai dari awal nanti males. Nanti bete, bad mood. Males ditanya lagi, kenalan lagi ya. Kenalan lagi. Guyu masih. Pertanyaannya rumahnya mana? Basa-basi lagi. Umurnya berapa? Hari hobinya ini apa? Gitu hari kan. ini udah sarapan belum? Tapi itu nggak berlaku kok di mana? Di UDDPM Kota enggak, di teman-teman humas itu nggak berlaku. Karena ya kan harus Gak percaya aku. Loh, dengerin dulu penjelasannya karena gitu apa? Ya enggak mau gitu loh. Jadi ada yang males kan, ada yang males kenalan dulu, ini dulu. Kalau dilihat teman-teman Aflap tuh nggak ada yang ini loh. Setiap hari kayak gitu loh. Nanya namanya. Iya tuh. Saya juga tiap hari. Lah makanya. Berarti Apa? Namanya siapa, Berarti Pak? kan Gitu. Kita tuh tidak pernah bosan untuk berkenalan dengan orang baru. Memang tugasnya itu. Iya. Memang tugasnya begitu. Iya. Jadi memang Kita kita terima tidak dengan senang bosan. hati. Yoi. Semoga teman-teman juga tidak bosan dengan saya. Ya kalau itu sih nggak tahu ya. Kalau sama Mbak Isna sih nggak tahu. Oke. Karena perbincangan kita ini sudah sampai 2 jam. Iya, lebih 1 menit. Ya kayaknya saya tadi tuh jam saya tuh masih jam 7 gitu. Tahu tuh Sekarang sudah jam 10. Iya kan? Iya. Oke, pokoknya gitu aja tadi agenda bulan Agustus ini selain donor juga tadi ada untuk merenungi perjuangan PMI 73 tahun yang lalu. Nanti live di YouTube-nya PMI, stay tune aja di YouTube-nya PMI karena kita akan bersama-sama belajar sejarah. Mengenang jasa-jasa para tokoh-tokoh PMI Tokoh-tokoh pejuang. Oke, PMI sekarang ada kan karena peran beliau-beliau Iya, juga. betul. Keren sekali. Jadi buat kan Agustus ya, biasanya banyak promo-promo Agus yang bernama Agus. 88. Oke. Jadi buat Agusmen dan Aguswati jangan lupa untuk donor darah. Di PMI Solo ataupun di mana-mana yang tadi udah Mbak Isna sebutkan, bisa dilihat di sosial medianya PMI juga. Oke. Dan gitu aja. Buah jambu, buah kedondong. Mau penutupan dong? Pak, udah gitu aja. Sudah itu dong. Udah. Mau lanjut nggak? Nggak usah aja ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.